Pernahkah kamu membayangkan seperti apa makam dari Siti Hawa, istri Nabi Adam, nenek moyang umat manusia? Di balik padatnya pemukiman kota Jeddah, Arab Saudi, ternyata tersimpan sebuah situs yang begitu bersejarah dan misterius. Namanya Maqbarah Hawa. Namun yang mengejutkan adalah bentuk, posisi, hingga penjagaannya sangat berbeda dengan makam-makam lain di Arab Saudi. Bahkan, lokasi pastinya pun masih menjadi misteri hingga hari ini. Kenapa makam ini ditutup rapat? Mengapa pemerintah Arab Saudi begitu ketat menjaganya? Dan benar nggak sih, ada makam sepanjang 80 meter di dalamnya? Nah, di video kali ini, kita akan mengajak kamu menyelami langsung kisah ziarah ke Maqbarah Hawa, yang konon menjadi tempat peristirahatan terakhir dari ibu semua manusia. Tonton sampai akhir, karena akan ada fakta mengejutkan yang jarang dibahas orang. Jangan lupa, kalau kamu punya pendapat atau ingin berbagi pandangan, tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Channel ini akan terus menghadirkan konten perjalanan spiritual, sejarah Islam, dan tempat-tempat bersejarah yang jarang disorot publik. Dukung kami agar makin semangat berbagi wawasan untuk kamu semua. Kalau kamu pernah dengar kisah menarik tentang Siti Hawa atau makam bersejarah lainnya, yuk tulis juga di komentar. Kita ngobrol bareng di sana. Perjalanan kami dimulai dari kawasan Jeddah, tepatnya di distrik Al-Amiriyah. Di tengah hiruk-pikuk kota dan padatnya pemukiman, berdirilah satu bangunan misterius yang seolah tersembunyi dari pandangan umum. Dindingnya tinggi, menjulang sekitar 2,5 hingga 3 meter, memagari seluruh kompleks yang dikenal dengan nama Maqbarah Hawa, pemakaman Hawa. Di tembok itu terpampang jelas tulisannya, Maqbarah Hawa. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan gerbangnya, tersimpan banyak kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Situs ini memang tidak begitu dikenal luas, bahkan oleh sebagian besar warga lokal. Letaknya yang menyatu dengan kawasan padat penduduk membuatnya tampak seperti sekadar bagian dari kompleks biasa. Tapi ketika kami mendekat, suasana mulai terasa berbeda. Di depan pintu masuknya, terdapat pos penjagaan. Tidak ada akses bebas. Semua orang yang ingin masuk, harus terlebih dahulu mendapatkan izin. Yang membuatnya unik adalah bagaimana pemakaman ini berbeda total dari pemakaman-pemakaman lain yang ada di Mekah atau Madinah. Di tempat lain, biasanya pagar pemakaman dibuat dari besi, terbuka, bahkan memungkinkan orang-orang dari luar untuk melihat ke dalam. Tapi di sini, tertutup rapat. Bahkan dari luar pun tidak bisa melihat apapun kecuali tembok tinggi. Setelah memutari lokasi dengan mobil, kami mencari titik parkir yang nyaman agar bisa mengeksplorasi lebih jauh. Di sisi kanan terlihat pintu masuk utama, dengan penjagaan yang sangat ketat. Kami sempat bertanya kepada warga sekitar, termasuk pedagang di toko kecil yang mengambil nama Bagal Hawa, mengacu pada nama pemakaman itu sendiri. Menurut mereka, memang benar tempat itu dikenal luas sebagai makamnya Siti Hawa. Namun, lokasi tepatnya dari makam beliau masih misterius, karena di dalam sana terdapat banyak makam lain dan tidak ada tanda khusus. Konon, ada satu makam di dalamnya yang panjangnya mencapai 80 meter. Banyak yang meyakini bahwa itulah makam Siti Hawa. Tapi pertanyaannya, benarkah jasad Siti Hawa dimakamkan di Jeddah? Mengapa tidak di tempat lain? Dan kenapa bisa panjang sekali? Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama Jeddah sendiri berasal dari kata Jaddah dalam bahasa Arab yang artinya nenek. Karena diyakini di kota inilah nenek moyang manusia dimakamkan. Inilah yang menjadi dasar penamaan kota Jeddah. Meskipun belum bisa dipastikan secara ilmiah, keyakinan ini begitu kuat mengakar di kalangan umat muslim, terutama yang pernah datang berziarah. Namun jangan salah, pemerintah Arab Saudi tidak mempromosikan pemakaman ini sebagai situs ziarah resmi.
Bahkan penjagaannya sangat ketat. Mengapa? Salah satu alasannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan syirik. Dalam sejarahnya, banyak orang yang datang berziarah dan kemudian memuja atau meyakini sesuatu secara berlebihan. Beberapa bahkan sampai menyembelih hewan atau berdoa meminta berkah langsung di makam. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, dan karenanya akses masuk ke makam ini sangat dibatasi. Saat kami mencoba melihat ke dalam dari celah-celah bangunan sekitar, tampak deretan makam panjang dan berjejer rapi. Tapi tetap saja, kami tidak bisa memastikan yang mana makam Siti Hawa. Beberapa warga menyebutkan bahwa tidak ada penanda jelas di dalam sana. Dan bahkan petugas kebersihan pun tidak mengetahui lokasi pastinya. Menariknya lagi, sebelum pandemi COVID-19, tempat ini sering dikunjungi oleh jamaah haji dan umrah dari berbagai negara. Tapi kini, suasananya jauh lebih sepi. Mungkin karena pembatasan akses dan kurangnya informasi, banyak jemaah tidak mengetahui keberadaan makam ini. Setelah mendapatkan izin khusus dari penjaga, akhirnya kami diizinkan masuk. Rasa haru, penasaran, dan kagum bercampur jadi satu saat melangkah ke dalam kawasan makbaroh. Di balik tembok tinggi itu, tersaji pemandangan yang sangat berbeda. Deretan makam, sebagian besar sudah tua dan mulai ditutupi pasir. Luas kompleks ini setara dengan 2 lapangan sepak bola, cukup besar untuk ukuran pemakaman di tengah kota. Sayangnya, meskipun sudah di dalam, kami tetap tidak menemukan tanda pasti mana makam Siti Hawa. Tapi satu hal yang membuat hati ini tersentuh adalah ketika menyadari, mungkin inilah tempat peristirahatan terakhir dari ibu kita semua. Bayangkan saja, seorang wanita pertama dalam sejarah manusia, istri Nabi Adam AS, ibu dari seluruh keturunan manusia. Disinilah banyak orang percaya beliau beristirahat. Kita yang datang ke tempat ini bukan hanya sebagai pengunjung, tapi sebagai anak-anak dari sejarah panjang manusia itu sendiri. Maka tak heran jika banyak orang, meskipun tidak tahu persis lokasinya, tetap berdoa dan menundukkan kepala dengan hikmat. Karena pada akhirnya, ziarah bukan sekadar mencari makam fisik, tapi mengingat kembali perjalanan manusia. Dari tanah, kembali ke tanah. Dan setiap langkah kita hari ini, adalah warisan dari para pendahulu yang lebih dahulu menapakkan kaki di bumi. Sahabat semua, kisah tentang makbaroh Hawa ini bukan hanya soal sejarah, tapi juga tentang siapa diri kita, dari mana asal kita, dan kemana kita akan kembali. Terlepas dari misteri panjangnya makam, lokasi pastinya, atau bahkan status resmi dari situs ini, satu hal yang pasti, kita semua adalah keturunan dari manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan tempat ini menjadi pengingat betapa kecilnya kita di hadapan waktu dan sejarah. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya bahwa Siti Hawa dimakamkan di Jeddah? Ataukah kamu punya cerita lain seputar makam-makam bersejarah di tanah Arab? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share ke media sosial kamu, dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Nantikan konten menarik lainnya seputar sejarah Islam, perjalanan spiritual, dan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.